Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin, terakhir sudah kita baca hadis dosa besar ke-27 tentang mengambil pajak, mengambil pungutan liar. Malam ini kita masuk kepada al-kabirah saminah wal ishrun, dosa besar yang ke-12. Yang ke-28. Sebelumnya 27. Ini dosa besar yang ke-28. Dosa besar ke-28 adalah aklul harami wa tanawuluh ala ayyi wajin kan. Makan dari yang haram dan mencari penghidupannya dari cara yang haram yang mana saja. Jadi dengan cara apapun yang disebut dengan mencari harta yang haram ini tidak diperbolehkan. Jadi maksudnya ala ayyu wajin kana, seperti apapun caranya, kalau itu emang haram tidak boleh. Ya, mencari harta dari mencuri, dari gambling, berjudi, menjual berhala, benda najis, menjual narkoba, prostitusi, perdukunan, korupsi dan macam-macam, itu semuanya haram tanpa terkecuali. Al-Imam Dhahabi rahimahullah membawakan ayat yang secara umum dalam masalah ini dalam Al-Baqarah 188. Ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Ya, dengan cara yang tidak diperkenankan oleh agama. Al-Imam Dhahabi rahimahullah beliau katakan, ay la ya'kul ba'dukum mala ba'din bil batil. Jangan salah seorang di antara kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, ini yang dimaksudkannya adalah khusus untuk komentar beliau yang pertama ini adalah pengambilan memakan harta dengan cara batil yang hubungannya kepada orang lain. Mencuri, ya itu kan hubungan kepada orang lain, merugikan orang lain. Korupsi, riba kan merugikan orang lain juga. Bukan yang mencari harta yang haram yang tidak ada kaitan dengan manusia, tapi kaitan dengan Allah. Ya, kayak dia main jin gitu, itu kan nggak ada kaitan dengan manusia. Ya, dia main babi ngepet atau apa, mencuri harta orang lain, perdukunan lah. Ya. Nah, hadirin, Ibnu Abbas berkata, di antaranya kalau dengan manusia bisa juga bil yaminil batilah al-kadzibah.
yaitu dengan sumpah-sumpah yang dusta, sumpah yang palsu, atau dia buat janji yang apa itu, udah nih ayo ikut invest sama saya ini, join ya, setiap orang 100 juta, nanti tiap bulannya dapat berapa persen. Ternyata setelah yang ikut ada 100 orang, 200 orang, duitnya digondol bawa kabur. Nah, itu memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal kalau dia ikut kerjasama dalam bisnis, ya sesuai dengan perjanjian berapa dia dapatkan berapa persennya, ya boleh-boleh saja. Yaqtati'u biha ar-rajul mala akhi bil batil, yang dia mengambil harta saudaranya itu dengan cara yang batil. Wal aqlu bil batil ala wajhin, makan harta dengan cara batil ada dua nih. Yang pertama, ayyakuna ala jihati zulm, yaitu menzolimi orang lain, ya, seperti al-ghasab, mencuri, wal khianah, berkhianat, was sariqah, sama nih, ghasab mirip-mirip lah, ya, mengambil harta dari orang lain yang tanpa ketahui. Nah, ini hadirin yang tadi dimaksudkan, jangan memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, merugikan orang lain, mencuri, khianat, janji dusta, menipu, ya. Kan ada tuh Pak, namanya investasi bodong tuh, kan terkenal banget tuh peristiwa itu. Udah berapa orang kejebak lagi, termasuk yang bertopengkan haji dan umroh. Iya, ayo silahkan ikut haji furoda, dengan kita biayanya murah. Kalau di travel lain sampai 15.000 US dollar, di kita hanya 7.000 US dollar, udah sampai sana. Orang juga tergiur Pak, namanya haji susah kan, dan biasanya furoda kan di atas segitu, di atas 12.000, 15.000 US dollar. Ini dia nawarin 7.000, udah orang pada nyetor 7.000, yang nyetor 100 orang, 7.000 kasih 100 berapa? Bawa kabur udah. Ternyata akunnya fiktif, ininya fiktif. Aduh, kasihan. Ada itu memakan harta orang lain dengan cara batil, merugikan orang lain. Yang jenis ke nomor 2, dia tidak merugikan orang lain, sama-sama berseteru di situ. Yang kedua adalah alau jihatil hazal wal la'ab, yaitu dengan permainan-permainan, ya, kalladhi yu'khad fil qimar, seperti berjudi. Ya, judi kan nggak ada yang dizolimi di antara mereka, emang mereka main sama-sama begitu, bukan mencuri gitu, cuma diharamkan daripada perjudiannya itu. Dan judi ini Pak, sampai di RT RW itu nggak sadar kalau itu judi, termasuk arisan. Ya, kalau arisan nggak ngerti caranya di judi itu, termasuk bukan judi, maksud saya riba, termasuk main badminton. Kebetulan saya ngajar nih di Pekayon sono dikit, Jati Bening. Di situ ada klub bulu tangkis Pak. Jadi setiap mereka main itu, yang kalah ngasih Pocari Sweat, yang kalah. Saya bilang ini judi Pak. Masa si Ustadz? Iya. Judi itu. Dari mana nggak judi? Kecuali kalau Anda yang berseteru ini mencari orang ketiga, pihak ketiga, berarti sponsor. Kayak Pak Haji lah, Pak Haji yang ngebiayain. Ya udah main. Ya, setiap pekannya ini saya kasih dana 0,5 juta untuk beli Pocari Sweat, untuk yang menang dapat ini silakan. Nah, itu halal. Tapi kalau yang berseteru si A sama si B main bulu tangkis, ya pokoknya yang kalah di antara dua orang ini traktir saya Pocari Sweat, itu judi. Maaf tadi kalau arisan tadi bukan judi, maksudnya riba. Ya, contohnya ibu-ibu nih 10 orang ikut arisan. Maka ketentuan dari mereka, setiap yang namanya setelah diundi keluar bulan depan adalah rumah yang ketempatan untuk undi selanjutnya di rumah dia. Itu riba. Kenapa ribanya? Karena itu akadnya orang yang dapat itu berhutang. Orang yang pertama dapat Pak berhutang, lalu diwajibkan dia ketempatan bulan depan di rumah dia. Sedangkan di rumah dia itu dia harus mengeluarkan apa? Konsumsi. Itu ribanya di situ.
bayar berlebih. Jadi gimana kalau supaya arisan yang udah ada nih di tengah-tengah masyarakat tidak mengandung riba? Caranya ada putaran kedua undian untuk kesukarelaan menjadi rumah yang ketempatan. Atau masing-masing patungan lagi, setiap pertemuan satu orang kena 20.000 untuk konsumsi. Itu berarti tidak ada riba di situ. Ya, wal malahi, dan permainan-permainan selain judi, ya permainan kayak yang sia-sia lah ya. Dadu ya, main dadu. Ya mirip-mirip lah kayak begitu. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti sejenisnya. Kita lihat sekarang hadisnya dari Imam Zahabi. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, hina dzakara Nabi SAW, Nabi pernah menceritakan ya, ar-rajul yutilus safar. Waduh, ini ada orang nih, dia musafir. Hadirin, waktu kita musafir itu waktu ijabah, Pak. Apalagi musafirnya untuk berkhidmah kepada orang tua, musafirnya untuk bertemu dengan guru kita, musafirnya untuk umroh, untuk haji, musafirnya untuk menuntut ilmu. Ada masyaikh nih, orang alim soleh datang, tapi buat kajiannya di Sumatera, di Medan. Kita berangkat dari sini untuk ikut kajian itu. Itu safar-safar yang mulia. Nah, selama safar pulang perginya itu Anda banyak doa, itu adalah salah satu cara untuk diijabah. Tapi kata Rasul, ya, apa itu? Dia ini udah, kok hadisnya nggak lengkap ya? Ini nggak lengkap hadisnya. Coba ini saya buka kitab aslinya nih. Ini kan kitab Imam Zahabi nih. Kitab aslinya begini bunyinya nih, lengkapnya. Maaf nih, kita buka hadis yang lain. Nih, sama-sama sih lafadznya. Ya. Nabi menceritakan yutilus safar. Tuh. Ini hadis yang komplitnya ini. Tadi kenapa nggak komplit ya? Nabi menceritakan seseorang dalam keadaan yutilus safar. Tuh. Lagi musafir dia nih. Ash'as, rambutnya acak-acakan. Akbar, badannya, tubuhnya berdebu. Yamuddu yadayhi ilas sama. Dia udah memakai adab-adab berdoa, dan doa potensi diijabah diantaranya ini. Kan dulu-dulu Pak, tahun-tahun kemarin udah pernah saya bahas tuh, waktu dan tempat ijabah. Kalau tempat ijabah semuanya ada di sono tuh, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Raudhah, di depan Ka'bah, depan Hajar Aswad dan macam. Di apa itu namanya, antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, ya, apa namanya? Ya, di antara dekat makam Ibrahim itu. Hah? Bukan. Saya lupa namanya. Multazam. Multazam, antara pintu Ka'bah ada dinding. Di sininya Hajar Aswad, itu namanya multazam. Jadi kalau kita ada di multazam, sunnah berpelukan. Di situ berdoa. Ya, di Hijri Ismail, di makam Ibrahim, itu tempat-tempat ijabah. Sekarang waktu ijabah, ini dia. Lagi musafir, itu namanya waktu ijabah. Lagi turun hujan, ketika sakit, ketika tahajud, habis sholat 5 waktu, antara azan dan iqamat, ketika dizolimi, doa orang tua untuk anaknya, apalagi doa ketika buka puasa, doa ketika orang puasa, doa ketika malam Lailatul Qadar. Itu waktu-waktu ijabah. Termasuk ini waktu ijabah, lagi musafir. Dia angkat tangannya ke langit, ya Allah, ya muddu yadai ila sama, ya Allah, ya Allah. Dia doa, ya Rabbi, ya Rabbi, aku minta ini, minta ini. Apa kata Nabi SAW? Beliau komentari, wa mat'umuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dibeli dari yang haram, wa guziya bil haram, gizi yang masuk ke dalam perutnya, makanan
makanan-makanan itu dari yang haram. Kata baginda, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana bisa diijabah yang kayak begitu? Jadi rupanya hadirin mencari nafkah yang halal nih nggak kalah penting sama sholat kita. Karena sholat nggak diterima, doa nggak diterima, haji umroh nggak diterima ketika dia hartanya dari yang tidak halal. Nah, ini penting banget nih, ya. Makanya kalau orang Islam udah ngaji ilmu, imannya masuk, amalnya kuat, nggak mungkin dia ngambil 1 rupiah pun dalam jabatannya itu. Resikonya berat, nggak diterima amalnya. Dan kalau dia mau bertobat harus kembalikan kepada negara itu dari hasil korupsinya. Ya, termasuk di kita pun efek jeraknya pun sangat lemah. Masa iya yang korupsi 300 triliun cuma 3 tahun dendanya 5.000 rupiah. Sementara ibu-ibu yang nyolong apa kemarin? Kayu, vonisnya 5 tahun, 7 tahun. Dendanya 1 juta. Ya, ini memang kejam sekali dunia kayak begini. Nah, kalau orang beriman, mau hakimnya, mau orang kayanya, mau siapanya, dia nggak bakal berani untuk itu. Ya, Allah tidak melarang kita untuk jadi orang kaya. Sahabat-sahabat yang jadi orang kaya bahkan udah dijamin surganya tuh. Di antaranya siapa? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kan konglomeratnya zaman itu. Tapi masuk surganya tanpa hisab tuh mereka. Orang kaya padahal. Tapi kalau orang kaya imannya lemah, waduh berat. Hisabnya sangat berat. Ya. Baik. Nah, ini saya tambahkan nih dari saya bahwa yang ditulis sama Imam Zahabi ini lafadznya beberapanya hilang. Baik. Kita lihat lagi dalam Sahih Bukhari. Oh, sempurnanya di bawahnya tuh. Sudah, ya. Kemudian dari Anas bin Malik, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, ud'ullah, doakan saya Rasul. Ini sih wajar ya Pak, wajar sahabat minta doa kepada Nabi. Yang tidak wajar tuh Nabi minta doa kepada para sahabat. Ya kan? Ingat gak dalam hadis peristiwa Umar bin Khattab mau umroh? Apa kata Nabi? Ya ukhayya, wahai saudaraku, jangan lupa doakan saya juga. Masya Allah, tawaduknya Rasul. Ini menunjukkan bahwa orang yang derajatnya tinggi, orang soleh, sepuh, alim, apik ilmu agamanya, amalnya bagus, tidak masalah dia untuk meminta doa orang yang levelnya kepada orang yang di bawah dia levelnya itu. Kayak kiai minta doa sama santrinya, ya. Itu pernah diucapkan itu oleh Rasul dalam satu hadisnya itu, yang mana Nabi katakan, wahai Umar, asyrikni, jangan lupain aku, ya, asyrikni fi doaik. Ataupun Nabi katakan bahwa ya ukhay, wahai saudaraku, kata Nabi ini kepada Umar bin Khattab. Baik. Kemudian hadirin, wahai Rasul, doakan aku, ayaj'alini mustajabud da'wah, supaya Allah jadikan aku orang yang doanya diijabah. Orang yang doanya diijabah ini Pak, yang termasuk orang saat itu cash diijabah itu adanya di zaman Nabi Sulaiman, yaitu bendaharanya Nabi Sulaiman. Ini wali Allah banget, ya, langsung dijabah tuh doanya. Jadi sumpamanya ada di antara kita yang kayak begitu, doanya dijabah, cash Allah kasih tuh, dia berdoa, ya Allah jadikan di gelas emas jadi emas itu. Itu ada dalam Al-Quran ketika Allah bicarakan masalah dalam surat An-Naml tuh, ya, ayat ke-34 ayat kesekiannya, cerita daripada bendaharanya Nabi Sulaiman yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina dengan berdoa. Cuma jarak mata dipejamkan, dibuka lagi sudah ada. Namanya Asif bin Barkhoya. Ini seorang wali Allah terhebat. Di zaman sahabat aja Nabi tidak pernah mendapati seperti itu dari para sahabatnya.
Tidak dalam hadisnya kita dapetin sahabat berdoa langsung terjadi spektakuler kayak begitu. Ya. Kecuali Rasul, kalau Rasul memang langsung diijabah. Ini kan levelnya di bawah Rasul. Maka Nabi bersabda, "Ya Anas, wahai Anas." Padahal Anas bin Malik meminta supaya beliau menjadi orang yang diijabah doanya. Rasul kasih caranya gimana? Atib kasbaka. Wahai Anas, perbaguslah cari nafkahmu. Ya. Jadikan kasabmu, cari nafkahmu, mata pencaharianmu yang halal, yang baik. Tujib da'wataka, maka doa-doamu akan diijabah. Ya. Fa innar rajul, kata Rasul, karena sesungguhnya seseorang la yarfa'ul luqmah minal haram. Dia menyuap, mau makan, mengangkat satu suapan dari yang haram ila fihi, ke mulutnya, ya, fala yustajabu lahu da'wah arba'ina yauman. Satu suapan aja dari yang haram, doanya enggak diijabah 40 hari 40 malam. Ya. Nah, hadirin, ini betapa pentingnya daripada seseorang tidak mencari nafkah dari yang haram. Sekarang kalau saya tuliskan, hadirin, ya, nafkah yang haram itu satu, nafkah dari ribawi. Dua, mencuri. Tiga, jual beli benda haram, narkoba, daging babi dan sebagainya. Ya, ini udah 3 nih. Yang keempat yaitu apa itu? Yang bulan kemarin kita bicarakan, masalah pajak, retribusi diambil secara ilegal, namanya apa? Malak, ya. Ya, memalak. Yang kelima, perdukunan. Perdukunan di Indonesia laris, Pak. Dukun laris, kaya-kaya. Apalagi hujan. Termasuk itu. Miris kan, Pak? Makanya orang Aceh tegas. Si Mbak Rara tuh pulang. Itu yang ngadain ke Aceh siapa? Bawa orang itu, Pak. Kalau IKN oke lah. Ya, IKN itu Allahu alam. Tapi kalau Aceh kan pusatnya orang Islam, ulama, orang-orang hebat. Sampai bablas juga itu pakai pawang kayak begitu. Ya, perdukunan. Kemudian prostitusi. Yang ketujuh, gambling, judi. Yang kedelapan, menipu. Menipu ini sama berkhianat. Ya. Nah, ini diantaranya nafkah yang haram dari yang kita bahas ini, yang sudah saya tulis itu. Dihindarkan dari perkara-perkara seperti itu. Makanya mencari nafkah yang halal bukan cuma halal, Pak. Yang baik, yang banyak untuk pendidikan keluarga, itu ada hadisnya bahkan. Dalam hadis yang jarang dibuka nih, Nabi katakan kepada para sahabat bahwa tiga perkara ini menjadi kebahagiaan seorang suami. Coba saya buka dulu hadisnya. Hadis ini riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Sebentar. Nih, Rasul pernah bersabda, min sa'adat ibni Adam, sebagian dari kebahagiaan seorang kepala keluarga ada 3 tuh. Ini hadisnya.
Jadi Rasul juga memerintahkan mencari nafkah yang giat, yang ulet. Ya. Kenapa? Karena untuk pendidikan anak-anak kita, terutama pendidikan keluarga. Contohnya ini. Min sa'adat ibni Adam, daripada kebahagiaan seorang suami ada 3. Yang pertama, di rumahnya ada siapa? Almar'atus solehah, wanita yang solehah. Karena sudah menjadi mayoritas kepahaman suksesnya satu keluarga pasti dengan wanita solehah di dalamnya, termasuk dakwah para nabi, kecuali Nabi Isa. Para nabi semuanya ada istri-istri yang solehah, kecuali Nabi Isa yang belum menikah, sama Nabi Nuh serta Nabi Lut yang istrinya berkhianat. Ya kan? Istrinya Nabi Nuh, istri Nabi Lut itu kan dilaknat sama Allah dan masuk dalam neraka. Dalam surat At-Tahrim ayat-ayat terakhir, ya, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihin. Ya, kecuali itulah, itu pengecualian. Nah, jadi 3 kebahagiaan seorang suami apa? Istri yang soleh. Yang kedua, wal maskanus soleh, rumah yang soleh. Jadi kata-kata soleh dalam bahasa Arab bukan cuma untuk anak soleh, Pak. Rumah yang soleh dalam arti ini rumah apa? Yang baik. Anaknya 8, rumahnya cuma 30 meter persegi. Ini repot juga. Mesti tidurnya di ruang tamu tuh, ditata itu. Yang perempuannya di mana begitu. Nah, jadi seorang suami diminta oleh Rasul gigih mencari nafkah supaya kamu bisa menghadirkan rumah yang baik, bukan mewah. Rumah itu baik, mencukupi daripada anggota keluarganya yang perlu pendidikan, perlu istirahat dan macam-macam. Yang ketiga apa kata Nabi? Wal markabus saleh, kendaraan yang baik untuk dia beraktivitas ke sana kemari. Ya. Makanya dalam sirah Nabawiyah disebutkan kalau Rasul itu punya, ketika beliau mau muter-muter Masjid Nabawi pakai keledainya. Ketika beliau mau jarak 15 km kayak ke Gunung Uhud, ke Masjid Kuba, jarak 6 kilometeran, itu beliau pakai kudanya. Nanti kalau beliau mau haji, mau umroh, jaraknya 300-500 km, pakai apa? Ontanya. Jadi Rasul ada 3 kendaraan itu. Makanya kalau dikatakan Rasul miskin, ya bukan miskin gimana, memang beliau tidak ada hasrat menimbun harta, tapi kalau mau ada, langsung ada gitu. Makanya sebelum meninggalkan beliau berkurban dengan berapa ekor? 100 ekor onta. Ya, Allah tawarkan, wahai Rasul, Gunung Uhud jadi emas, jadi nih, kun fayakun. Nabi katakan, enggak ya Allah, saya lebih suka sehari kenyang untuk bersyukur, sehari lapar untuk bersabar. Rupanya Rasul puasa Nabi Daud juga itu, dengan berkata kayak begitu, ya kan? Sehari kenyang, sehari lapar. Nah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kebalikannya juga gitu, ya. Kesialan, sialnya seorang suami juga ada 3. Almar'atus su, istrinya jahat, buruk. Wal maskanus su, rumah yang buruk. Wal markabus su, serta kendaraan yang buruk. Ya, padahal ada kendaraan tuh, dia pakai nih, Ustadz mau ngajar, mobilnya Kijang Doyok tahun 85, baru sampai Sumarekon udah macet, mogok gitu. Itu kan jadi mengganggu aktivitas. Cuma di sini Rasul ingin menekankan, kamu seorang suami carilah nafkah yang rajin, yang giat, supaya untuk diantaranya pendidikan keluarga. Ya nanti kalau melebar kepada pendidikan anak-anak kepada jenjang lebih tinggi, masa iya nggak perlu biaya? Anda menyekolahkan anak di Gunadarma, di Trisakti, ya beda, di Tarumanegara beda dengan menyekolahkan anak kita di LP3I, ataupun di belakang sini tuh, di mana sana ada kampus namanya apa? Ya, yang gedungnya bagus tuh. Bukan Gunadarma, di samping flyover tuh menuju Narogong kan ada. Bani Saleh. Kan ada tuh. Ya kan beda. Biaya masuk situ dengan Trisakti kan beda. Ya. Atau kalau yang negerinya pun perlu duit juga tuh. Fakultas Kedokteran di UI masuknya bisa sekian ratus juta juga. Artinya kepala keluarga memang diperintah, tapi harus dari yang halal.
Baik. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini diantaranya dosa besar yang nomor 28. Sekarang kita masuk nomor 29-nya. Al-kabirata si'awal ishrun, dosa besar yang ke-29, ayaqtul insan nafsahu, yaitu bunuh diri. Hadirin, kemarin di sini ada yang request ya masalah bahas warisan. Siapa itu, Pak? Ada nggak? Oh, Bapak. Saya bukan nggak mau, maksudnya kan kita sedang bahas kitab ini. Jadi kalau putus tengah jalan kurang enak. Maunya kapan? Kalau ini udah selesai. Karena untuk bahas warisan itu kalau saya bahas secara detail, nanti ada tulisan-tulisan yang harus difotokopi juga. Karena kita akan bahas semua zawil furudnya itu. Seorang ayah dapat berapa, ibu dapat berapa, suami dapat berapa. Nanti kita berikan contohnya, harus difotokopi. Dan itu saya harus mempersiapkan juga, gitu ya. Jadi sayang ini belum selesai kitabnya. Nah, kalau mau makanya saya tawarkan tuh sama yang request supaya cari ustadz lain aja untuk bahas warisan. Kalau mau yang saya yang bahas ya nunggu ini selesai dulu. Gitu. Ya, nunggu selesai dulu. Ya. Apa? Iya. Silakan kalau memang ada ustadz yang lain. Baik. Nomor 29 hadirin, ayaqtul insan nafsahu, bunuh diri. Ini juga termasuk dosa besar. Dan dosa yang seperti ini juga bisa membawa seseorang menjadi murtad. Kalau dia meyakini nggak apa-apa bunuh dirinya itu, berarti kasihan tuh, nerakanya selama-lamanya. Ya, udah bunuh diri. Tapi kalau dia putus asa saja, tidak menghalalkan perbuatan itu, dia putus asa, dia bunuh diri, itu dosa besar saja tapi tidak murtad. Ya, hanya saja dia harus masuk neraka dulu karena dia matinya dalam keadaan belum bertobat. Jadi, kalau kita ditanyakan, adakah orang Islam masuk neraka? Ada. Ya. Adakah orang Islam masuk neraka? Jawabannya ada. Ya. Contohnya mana? Itu dia, orang bunuh diri. Yang kedua, orang lagi buat dosa, sedang buat dosa, mati. Berarti belum bertobat. Ya. Ini diantaranya yang dimaksudkan oleh Imam Zahabi bunuh dirinya ini. Coba kita baca halaman selanjutnya. Beliau membawakan daripada surat An-Nisa 2930. Wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Wa may yaf'al dzalika udwana wa zulma, dan siapa yang berbuat demikian karena ya permusuhannya dan kezolimannya, fasawfa nuslihi nara, maka kami akan masukkan ia ke dalam neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, yang demikian adalah mudah, gampang bagi Allah Ta'ala. Hadirin, nanti dibawakan hadisnya sama Imam Zahabi rahimahullah, ya, bahwa contohnya ada seorang sahabat yang dia bunuh diri dengan tombak, dan jenazahnya nggak mau disolatin tuh oleh Rasul. Tapi jangan salah paham, keterangan dari para ulama ahli hadis, sahabat yang pernah bunuh diri itu di zaman Nabi, memang Nabi tidak mau sholatkan, tetapi jenazahnya diserahkan kepada orang-orang yang di bawah Rasul derajatnya. Tetap wajib disolatin sama umat Islam, ya, selama dia adalah orang Islam. Nah, kalau dipakai untuk sekarang berarti para pembesar, para tokoh, kalau ada yang mati bunuh diri, sunnah tidak menyolatkan, kecuali orang-orang yang biasa, orang-orang awam.
Ini contohnya dalam hadis Sahih Muslim. Utian Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan ke hadapan Nabi birojulin, jenazah satu laki-laki. Qatala nafsahu, yang dia bunuh diri, bimasyaqis, dengan tombak. Ya Rasul, ada yang meninggal nih, udah kita selenggarakan jenazahnya gini, dibawa ke hadapan Nabi. Kata Rasul, kenapa meninggalnya? Bunuh diri? Enggak, saya enggak nyolatkan, kalian yang nyolatkan gitu. Falam yusalli alaih, maka Rasul tidak menyolatkan jenazahnya. Tapi ingat, jangan jenazahnya enggak disolatkan sama sekali. Makanya harus melihat penjelasan hadisnya dari para ulama selanjutnya. Jadi kalau ada orang bunuh diri enggak disolatin, yang dosa orang Islam semuanya juga itu. Sholatkan udah, tapi orang-orang terhormat semacam Rasul, kalau sekarang kita ya tokoh-tokoh orang Islamnya itu tidak menyolatkan, biar orang awamnya menyolatkan. Begitu. Untuk apa? Untuk peringatan kepada umat Islam, kalau Anda bunuh diri, Anda tidak mendapat barokah doa orang-orang soleh. Begitu maksudnya. Ya. Baik. Kemudian ada kisah daripada Amr bin As. Beliau berkata, ihtalamtu fi lailatin baridah. Saya pernah mimpi basah pada malam yang sangat dingin. Ya, di kota Madinah, Pak, kalau udah masuk Desember Januari lumayan, kalau nggak pakai jaket tuh ke Masjid Nabawi terasa banget hembusan anginnya itu, apalagi kalau anginnya kencang. Sebagaimana kalau Juli Agustus hembusan hembusan panasnya pun kayak kita dekat kompor gitu kan. Kalau Juli Agustus. Tapi kalau Januari Desember dingin. Di Madinah tuh dingin. Apalagi kalau udah naik ke Qasimiyah, ke Taif, Dammam, ke Abha, itu bisa ada salju. Ya, di Saudi juga ada salju. Wa ana fi ghazwati Zatus Salasil. Saya berada pada peperangan Zatus Salasil, kata Amr bin As. Beliau mimpi basah, malam dingin banget. Fa asfaqtu in iktasaltu, maka kalau saya mandi junub saya akan jadi mudorot nih. Ya, bisa dinginnya berapa derajat, 1 derajat, bisa minus gitu ya. Malam hari mau sholat subuh, ternyata beliau junub, mimpi basah. Kalau saya mandi an uhlak, saya bisa celaka ini. Fatayamamtu. Lihat hadirin, beliau kemudian bertayamum. Ini kan amir jamaahnya nih, lagi peperangan Zatus Salasil, beliau ketuanya itu. Lalu beliau bertayamum. Fasallaitu bi ashabi, lalu aku menjadi imam. As-subha, sholat subuh kepada para sahabatku, anak buahnya ini. Ayo kita sholat. Mereka nggak tahu kalau Amr bin As dalam keadaan apa? Junub. Cuma untuk supaya boleh sholatnya itu, maka beliau bertayamum. Masya Allah. Jadi rupanya Pak, tayamum ya dalam keadaan darurat kayak begitu bisa menggantikan mandi junub dan wudu. Tayamum, sholat ngimamin. Subhanallah ya. Jadi, tapi nanti kalau udah normal, udah balik ke rumahnya, udah balik ke daerah yang atau siang harinya fasilitas ada, wajib mandi besar. Fadzakartu dzalik lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ceritakan sesampainya di Madinah dari perang Zatus Salasil, ya, sampai di Madinah saya ceritakan kepada Rasul. Faqala, maka Nabi bersabda, ya Amr, wahai Amr bin As, shallaita bi ashabika wa anta junub. Kamu jadi imam, sholat subuh sama teman-temanmu, sama pasukanmu, wa anta junub, dan kamu dalam keadaan junub. Fa akhbartuhu alladhi mana'ani minal iktisal. Maka saya kabarkan, betul ya Rasul, karena saya khawatir kalau mandi dingin banget, maka saya akan celaka. Nanti pasukan pun kesian kalau saya kenapa-napa gitu.
Ya, faqultu, maka aku jawab lagi, inni sami'tullaha yaqul, karena saya pernah membaca dalam Al-Qur'an, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu siksa, jangan kamu bunuh diri-diri kalian, innallaha kana bikum rahima. Ini ayatnya ya Rasul. Fadhahika Rasulullah, Rasul di situ tertawa, tersenyum mendengar jawabannya. Kata Rasul, kamu betul. Ya sudah, sekarang mandi junub, sampai rumah mandi junub. Sholatnya nggak usah dikodo tuh.